Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan ini kami akan sedikit menjelaskan tentang ibadah dalam Islam. Al-ibadatu fil Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk beribadah. Oleh karena itu, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Namun ibadah ini sangat luas cakupannya. Bukan hanya ibadah bahwa salat mulai dari bangun sampai tidur kita lakukan salat seterusnya. Bukan hanya ibadah bahwa nanti puasa sepanjang tahun. Bukan hanya ibadah bahwa nanti orang naik ke tanah suci. Tapi ternyata ibadah itu sangat luas cakupannya. Di dalam pelajaran kita fikih Islam, ternyata ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti kita salat, ya, kita puasa dan seterusnya. Sementara ibadah ghairu mahdah adalah ibadah interaksi antara sesama makhluk, sesama manusia. Itulah sebabnya Maha Guru kita Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan dalam kitab Al-Fiqh Al-Ibadatu fil Islam. Beliau mengatakan, ternyata di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita sehari-hari ini yang bermacam-macam, semuanya bisa menjadi ibadah dengan syarat-syarat. Syarat yang pertama, kalau kita menjadikan kegiatan kita atau profesi kita ini menjadi ibadah, yang pertama adalah kita harus menyesuaikan profesi kita ini dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya profesi kita itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya, menjual-jual, jadi pedagang, jadi pegawai, jadi polisi, jadi tentara, itu kan semuanya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, jenis yang pertama ini bisa menjadi ibadah ketika pekerjaan kita itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tidak dipungkiri bahwa di dalam kehidupan sehari-hari banyak pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Taruhlah contohnya, kalau ada saudara-saudara kita yang di dalam Al-Quran dikatakan ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan yang jual beli, berarti profesi jual beli bisa menjadi ibadah. Tapi yang berprofesi sebagai yang riba itu tidak bisa menjadi ibadah. Kenapa? Karena bertentangan dengan ajaran agama. Itu yang pertama. Yang kedua syaratnya, perbaiki niat. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala macam ibadah, segala perbuatan tergantung dari niatnya. Bahkan Nabi bersabda begini, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya
summa yasiru bi surati a'malil akhirah bihusni niyati. Berapa banyaknya amal-amal, kalau kita lihat bentuknya, itu adalah bentuknya perbuatan dunia, akan tetapi berubah menjadi perbuatan akhirat. Kenapa? Karena bihusni niyati, niatnya yang bagus. Tapi sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru bi surati a'malid dunya bisu'in niyati. Beberapa juga macam-macam amal kelihatannya dilihat gambarannya bahwa amal akhirat, tapi menunjukkan perbuatan dunia. Kenapa? Karena bisu'in niyati. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya adalah ketika pada saat kita melakukan perbuatan itu, jangan melakukan pelanggaran. Jangan melakukan pelanggaran. Jangan sampai pada saat kita melakukan perbuatan itu, profesi kita itu, kemudian tidak melaksanakan salat 5 waktu. Tidak bisa menjadi ibadah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan as-salatu miftahu kulli khair. Salat itu adalah kunci daripada segala kebaikan. Demikian yang sempat saya sampaikan sebagai kesimpulannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ternyata ibadah kita mencakup ada 2 macam, ibadah mahdah dan gairu mahdah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.